Pernah nggak kamu ngerasa dicintai, padahal cuma kamu yang berjuang? Kadang yang kita anggap cinta ternyata cuma ilusi, dibungkus perhatian singkat, tapi kosong makna. Jangan sampai kamu terus bertahan hanya karena kenangan indah di awal hubungan. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling rela tersakiti, tapi siapa yang saling menghargai. Jangan biarkan ilusi membuatmu buta. Kadang, melepaskan lebih sehat daripada terus berharap pada hati yang tak pernah benar-benar memilihmu. Nomor 1, kebenaran yang dingin. Mereka tidak mencintaimu, mereka mencintai kekuatanmu. Mungkin sulit untuk diakui, tapi kamu perlu mendengarnya tanpa pembelaan. Mereka tidak jatuh cinta padamu, mereka jatuh cinta pada versi dirimu yang membuat mereka merasa tidak aman, tidak yakin, dan selalu bertanya-tanya. Versi dirimu yang memiliki batasan, disiplin, dan keheningan. Mereka menyukai sensasi mengejar, bukan kenyamanan dari kepemilikan. Karena begitulah psikologi manusia bekerja. Kita mendambakan apa yang langka, kita tertarik pada apa yang sulit dimiliki. Dan kamu, saat masih memegang arah hidupmu sendiri, adalah misteri yang ingin mereka pecahkan. Namun segalanya berubah ketika kamu mulai memberi terlalu banyak. Saat kamu mulai menjawab pesan secepatnya, membatalkan rencanamu hanya untuk tersedia, dan secara perlahan menjadikan mereka pusat dari eksistensimu, itulah saat ketertarikan mereka mulai menguap. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai pribadi yang kuat, melainkan sebagai cermin yang hanya memantulkan pentingnya diri mereka sendiri. Dan cermin yang tidak menantang, akhirnya menjadi membosankan. Yang dulu membuat mereka terpikat bukanlah cinta, tapi perasaan ingin mengamankan seseorang yang tampak tidak butuh mereka. Begitu mereka merasa telah memilikimu, percikan itu pun padam. Kamu pikir menjadi lebih lembut, lebih transparan, lebih emosional akan membuat mereka bertahan. Kamu berharap kerentananmu akan menyentuh sisi terdalam mereka dan membuat mereka melihat bahwa kamu layak dicintai. Tapi justru itu membuat mereka memandangmu berbeda, bukan sebagai pribadi yang layak diikuti, tetapi sebagai seseorang yang bisa dikendalikan. Seseorang yang rela membengkokkan nilai, mengorbankan jati diri, dan menghancurkan batas hanya demi diterima. Dan di sanalah akar ketertarikan itu mati. Bukan karena kamu tidak cukup baik, bukan karena kamu tidak tulus, tapi karena kamu berhenti menjadi tantangan. Kamu menjadi dapat ditebak, dan saat mereka tidak lagi takut kehilanganmu, mereka pun tidak peduli jika kamu benar-benar hilang. Biarkan itu meresap. Mereka tidak mencintaimu, mereka mencintai akses yang kamu berikan. Akses pada emosimu, waktumu, dan kekuatan batinmu. Mereka mencintai kontrol, tetapi inilah titik baliknya. Ketika kamu berhenti membutuhkan validasi mereka, ketika kamu berhenti mencoba menjelaskan dirimu, ketika kamu menarik energi itu kembali dan fokus membangun dirimu sendiri, disitulah mereka merasa kosong. Karena ternyata mereka tidak merindukan cintamu. Mereka merindukan kekuasaan atasmu. Dan ketika kamu mengambilnya kembali, berdiri dalam keheningan yang tidak bisa mereka ganggu, melangkah dengan tenang tanpa butuh penjelasan atau pengakuan, kamu menang. Mereka kehilangan hal yang paling mereka dambakan, kekuatanmu, dan kamu akhirnya mengambilnya kembali. Nomor 2, ketertarikan itu mati saat kamu mulai memohon. Kamu mengira menunjukkan betapa kamu peduli akan membuat mereka bertahan. Kamu pikir membuka seluruh isi hatimu, mengakui segalanya, dan memohon agar mereka tetap tinggal akan menyentuh sisi terdalam mereka dan menarik mereka kembali. Tidak, bukan begitu cara ketertarikan bekerja. Ketertarikan tidak tumbuh dalam tanah yang penuh keputusasaan, ia justru layu di dalamnya. Setiap pesan yang kamu kirim, setiap kalimat seperti, "Tolong bicaralah padaku," setiap momen ketika kamu mengungkit kenangan indah, berharap bisa membangkitkan kembali perasaan lama, semuanya bukan menarik mereka kembali, tapi justru mendorong mereka lebih jauh. Karena pada titik itu, kamu tidak lagi berdiri kokoh sebagai sosok yang mereka kagumi. Kamu berlutut, telanjang secara emosional, memberikan seluruh kekuatanmu ke tangan mereka, sambil mencabut martabatmu sendiri. Mungkin mereka masih bersikap manis, mungkin mereka bilang mereka hanya butuh waktu. Tapi kenyataannya, mereka sudah membuat keputusan jauh sebelum kata-kata itu diucapkan. Banyak orang tidak pergi secara fisik sebelum mereka pergi secara mental. Dan ketika kamu mulai memohon, kamu hanya mengonfirmasi apa yang sudah mereka rasakan. Kamu bukan lagi misteri, bukan lagi tantangan, bukan lagi sosok yang dulu membuat jantung mereka berdebar,
Kamu menjadi bayangan dari dirimu yang lama. Apa yang kamu rasakan mungkin tampak seperti cinta, tapi lebih sering itu adalah ketakutan. Kamu tidak benar-benar mencintai mereka. Kamu hanya takut menghadapi kekosongan yang mereka tinggalkan. Itu bukan pengabdian. Itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai cinta. Dan setiap pesan panjangmu, setiap rekaman suara, setiap permohonan dan pengakuan yang kamu kirimkan tidak menyentuh hati mereka. Itu menyentuh ego mereka. Mereka tidak merasa lebih dekat, mereka merasa lebih tinggi. Karena dinamika telah bergeser, dari keterhubungan menjadi ketimpangan, dari saling ketertarikan menjadi kamu mengejar, mereka menjauh. Dan begitulah misteri itu mati, tantangan pun lenyap. Mereka tidak tertarik mengejar seseorang yang terus mengejar mereka. Mereka tertarik pada seseorang yang tidak bisa mereka kuasai sepenuhnya. Seseorang yang bisa pergi lebih dulu, bahkan tanpa membuat suara. Seseorang yang tahu bahwa memohon bukanlah bukti cinta, tapi bentuk pengkhianatan terhadap harga diri sendiri. Karena kenyataannya, siapapun yang memohon sudah kalah. Tapi inilah kebenaran yang lebih dalam. Saat kamu berhenti memohon, saat kamu diam, dan benar-benar menarik diri ke dalam hidupmu sendiri, tanpa penjelasan, tanpa panggilan terakhir, di sanalah benih penyesalan mulai tumbuh. Bukan karena kamu mencoba memanipulasi, tapi karena keheninganmu memaksa mereka duduk dengan keputusan mereka sendiri. Tidak ada lagi validasi, tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi suntikan ego. Yang tersisa hanyalah bayanganmu, dingin, tajam, dan semakin tak tersentuh. Dan ketika mereka akhirnya memutar ulang segalanya, saat keraguan mulai menyelinap masuk, kamu sudah tidak lagi di sana. Karena kamu tidak menunggu, kamu sudah berjalan, dan kali ini kamu tidak menoleh. Nomor 3, kamu pikir kamu kehilangan mereka. Padahal justru mereka yang kehilangan benteng. Kamu duduk di sana, terpaku dalam hening, meyakinkan diri bahwa kamu telah kehilangan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah mereka adalah hadiah yang tak tergantikan, dan kepergian mereka adalah bencana terbesar yang pernah terjadi padamu. Tapi inilah kenyataan yang lebih dalam. Balikkan cara pandangmu. Kamu tidak kehilangan mereka. Justru merekalah yang kehilangan sesuatu yang jauh lebih langka. Akses. Mereka kehilangan seorang penjaga, pelindung, sosok yang bersedia berjalan melalui badai, memikul beban dunia, dan tetap bertahan demi cinta. Mereka kehilangan seseorang yang siap memberi, membangun, dan berdiri ketika semua orang memilih lari. Dan mereka tidak akan menemukan energi itu dengan mudah lagi. Energi seperti itu tidak tumbuh begitu saja. Ia ditempa dalam sunyi, dalam luka yang dijahit sendiri, dalam malam-malam panjang yang dipenuhi refleksi dan tekad. Kamu mungkin berpikir mereka telah naik level, bahwa kamu ditinggalkan karena tidak cukup baik. Tapi mari jujur, ketika seseorang meninggalkan ketenangan demi kegembiraan instan, itu bukan evolusi, itu pelarian, itu bukan pertumbuhan, itu sabotase yang dibungkus dalam kilau semu validasi baru. Mereka mungkin larut dalam pelukan baru, dalam notifikasi manis, dalam pujian sementara, tapi semuanya akan memudar. Dan saat dunia kembali sunyi, saat sorotan mulai padam, yang akan mereka ingat bukanlah hadiah-hadiahmu atau pesan panjangmu. Mereka akan mengingat cara kamu membuat mereka merasa aman. Cara kamu tetap tenang di tengah badai. Cara tatapanmu bisa mengatakan lebih dari 1000 kalimat. Mereka akan merindukan kehadiranmu, karena kamu bukan hanya pasangan, kamu adalah pondasi. Kamu adalah tempat pulang yang mereka pikir akan selalu tersedia. Sayangnya kamu sendiri sempat lupa siapa dirimu. Kamu melihat mereka pergi dan menyimpulkan bahwa kamu kekurangan. Tapi aku ingin bertanya, bagaimana mungkin nilai dirimu diukur dari keputusan seseorang yang bahkan tidak mampu melihat nilaimu? Kamu tidak rusak, kamu sedang dibangunkan. Kamu diingatkan bahwa kamu telah terlalu jauh menurunkan standarmu. Diingatkan bahwa damai sejati tidak datang dari menggenggam seseorang, tapi dari berani melepaskan apa yang tidak lagi selaras. Kamu tidak dilahirkan untuk mengejar siapapun. Kamu dilahirkan untuk membangun sesuatu yang begitu megah, sehingga kepergianmu akan selalu terasa sebagai kehilangan besar. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang kamu, tentang merebut kembali tahtamu, tentang bangkit bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai deklarasi bahwa kepergian seseorang bukanlah kehancuran, melainkan panggilan untuk kembali menjadi dirimu yang sejati. Mereka tidak kehilangan seseorang yang biasa-biasa saja. Mereka kehilangan benteng, dan benteng yang telah ditinggalkan tidak akan pernah bisa dimasuki kembali. Nomor 4. Emosi adalah taman bermain mereka. Logika adalah wilayahmu. Begitu kamu masuk ke dalam permainan mereka,
Dengan aturan yang mereka kuasai sejak lama, kamu sudah kalah bahkan sebelum langkah pertama. Emosi adalah senjata mereka. Mereka tumbuh dalam pusaran perasaan, belajar membaca situasi dengan nuansa halus. Mahir memainkan nada-nada emosi seperti seniman memainkan melodi. Mereka tahu kapan harus menangis, kapan harus diam, kapan harus berbalik dan membuatmu mempertanyakan kenyataan yang kamu tahu. Bukan karena jahat, tapi karena naluri. Ini adalah cara bertahan hidup mereka. Emosi adalah papan catur mereka. Tapi kamu bukan dibentuk untuk menaklukkan emosi. Kamu diciptakan untuk menaklukkan dengan ketenangan. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk bertarung dengan api yang sama. Kamu dimaksudkan untuk membawa air. Setiap kali kamu bereaksi dengan marah, dengan cemas, dengan tergesa-gesa, mereka menang. Karena reaksi adalah pengakuan akan kekuasaan mereka atas keadaan batinmu. Reaksi adalah penyerahan. Kamu mencoba membujuk seseorang yang tidak mendengarkan logika. Kamu mencoba memberi argumen kepada seseorang yang terjebak dalam narasi emosional mereka sendiri. Dan itu melelahkan. Kamu berusaha keras membawa kejelasan ke dalam kekacauan, tapi yang kamu temui adalah cermin retak yang memantulkan bayanganmu dalam bentuk yang tak kamu kenali. Disitulah kamu mulai kehilangan arah, dan disitulah rasa hormat mulai menguap. Bukan karena kamu jahat atau lemah, tapi karena kamu menyerahkan kendali atas dirimu sendiri. Yang mereka butuhkan bukanlah salinan emosi mereka sendiri. Mereka butuh penyeimbang, bukan badai tambahan, tetapi batu karang. Mereka butuh seseorang yang bisa berdiri dalam diam saat gelombang emosi menghantam. Dan itu bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli. Itu artinya kamu memilih kejernihan di atas kekacauan. Itu artinya kamu menolak terprovokasi oleh permainan yang tidak pernah kamu ciptakan. Dan saat kamu melakukan itu, saat kamu tidak lagi terbawa dalam drama, saat kamu tidak lagi mencoba menjelaskan dirimu kepada orang yang memilih salah memahami, kamu menang. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu berhenti bermain. Ketika mereka melihat bahwa gejolak mereka tidak mengguncangmu, bahwa sorotan emosional mereka tidak membuatmu kehilangan pijakan, segalanya berubah. Bukan karena kamu memanipulasi, tapi karena kamu menolak dimanipulasi. Mereka akan mencoba menguji. Mereka akan mencoba memancing. Mereka akan melempar kata, sikap, dan isyarat yang tujuannya hanya satu, menarikmu kembali ke arena. Tapi ketika kamu memilih untuk tetap fokus pada misi hidupmu, ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi, ketika kamu berhenti menjadikan mereka pusat dari duniamu, kamu menguasai medan. Karena kekuatan terbesar bukan datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari mengendalikan diri sendiri. Dan saat kamu menguasai itu, tidak ada permainan, tidak ada skenario, tidak ada kata-kata atau sikap yang bisa menyentuhmu tanpa izinmu. Kamu tidak lagi terjebak dalam pusaran emosi mereka. Kamu menjadi utuh kembali, dan itu adalah kemenangan sejati. Nomor 5, lepaskan atau kamu akan hancur. Ketergantungan adalah akar dari penderitaanmu. Baca itu sekali lagi, perlahan. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang, itu bukan cinta, itu bukan tanda kedalaman hubungan. Itu adalah bentuk keterikatan yang beracun. Itu adalah pikiranmu yang terus menggenggam bayangan, bukan kenyataan. Kamu tidak benar-benar meratapi kepergiannya. Kamu meratapi versi mereka yang kamu ciptakan sendiri di kepalamu. Versi yang selalu memahami, selalu hadir, selalu menghargai, dan tidak akan pernah pergi. Tapi versi itu tidak pernah benar-benar hidup. Dan selama kamu terus berpegangan pada imajinasimu, kamu sedang berdarah untuk hantu yang tak akan pernah kembali. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu bukan bentuk kekejaman atau pelarian. Melepaskan berarti kamu berhenti menyerahkan kebahagiaanmu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Itu berarti kamu berhenti menaruh seluruh nilai hidupmu pada seseorang di luar dirimu. Disinilah letak kekuatan sejati. Disinilah stoicisme menjadi nyata. Epictetus berkata, kita tidak menderita karena peristiwa, tetapi karena penilaian kita terhadapnya. Kamu telah menilai kepergian mereka sebagai bencana. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa mungkin itu adalah bentuk pembebasan? Mungkin ini adalah ruang yang semesta berikan agar kamu bisa membangun ulang dirimu. Lebih tajam, lebih sadar, lebih kuat. Saat ini setiap kali kamu memikirkan mereka, menggulir pesan-pesan lama, membayangkan skenario yang tidak terjadi, kamu menguras energimu, kamu menyiram tanah yang tak lagi ditanami, kamu memberi makan masa lalu yang tidak akan pernah berubah. Dan yang lebih menyakitkan, kamu menunda pertumbuhanmu sendiri.
Kamu menahan langkah yang bisa membuatmu melampaui versi dirimu yang lama. Kamu menunda kemunculanmu sebagai pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh kerinduan, melainkan dipandu oleh kejelasan. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi menggantungkan hidup pada penerimaan orang lain, tetapi memilih relasi berdasarkan kedewasaan dan keseimbangan. Mereka pergi, terimalah itu. Berhenti mencari penjelasan yang tidak akan datang. Berhenti berharap pada penutupan yang hanya akan menunda penyembuhanmu. Penutupanmu adalah ini. Kamu hadir dengan hati yang tulus, dengan niat untuk memberi, tetapi mereka belum siap untuk menerima. Itu saja. Tidak perlu dramatisasi. Tidak perlu menyalahkan atau membenci. Sederhana, tenang, selesai. Dan dari titik ini, kamu bisa membangun hidup yang utuh. Sebuah kehidupan yang begitu fokus, begitu terisi dengan makna dan arah, hingga bahkan jika mereka mencoba kembali, tidak akan ada ruang tersisa untuk mereka. Bukan karena dendam, tetapi karena kedamaian telah mengambil tempat mereka. Kamu tidak lagi menanti seseorang untuk melengkapi dirimu. Kamu telah menjadi utuh, dan disitulah kebebasan sejati tinggal. Nomor 6. Jangan perbaiki dirimu untuk mendapatkannya kembali. Perbaiki dirimu agar kamu bahkan lupa bahwa dia pernah ada. Dengarkan baik-baik. Perbaikan diri yang kamu lakukan semata-mata karena ingin dia melihat dan menyesal, itu bukan transformasi. Itu bukan kekuatan. Itu hanyalah bentuk lain dari keterikatan. Perbudakan emosional yang dibungkus dengan motivasi palsu. Kamu bilang kamu ingin menjadi lebih baik, tapi jika dalam setiap langkahmu, kamu masih berharap suatu hari dia melihatmu dan kembali, maka kamu belum lepas. Kamu belum benar-benar berjalan maju. Kamu hanya berjalan memutar dengan pakaian baru. Kamu pergi ke gym, membaca buku, menghasilkan lebih banyak uang, mengubah gaya hidup. Tapi kalau dalam hatimu kamu masih menantikan dia mengintip cerita-ceritamu, mengklik profilmu, atau mengirim pesan "aku rindu kamu", maka itu bukan pertumbuhan. Itu obsesi yang berkedok produktivitas. Dan obsesi sekecil apapun tetaplah ketergantungan. Kamu mengikat kebahagiaan dan harga dirimu pada seseorang yang sudah tidak memilih kamu. Setiap kali kamu berusaha menjadi versi terbaikmu agar dia kembali, kamu mengorbankan martabatmu demi pengakuan dari seseorang yang tidak mampu melihat nilai itu sejak awal. Perbaikan diri sejati tidak dilakukan demi validasi orang lain, apalagi dari masa lalu. Itu dilakukan demi harga dirimu, demi kedamaian batinmu, demi komitmen terhadap hidup yang lebih bermakna. Kamu tidak memoles dirimu untuk menampilkan kesuksesan di panggung media sosial yang mungkin dia lihat. Kamu memperkuat dirimu karena kamu lelah menjadi versi dirimu yang lemah. Versi yang bertahan pada cinta yang tidak dibalas. Versi yang menoleransi ketidakhadiran dan kebingungan. Versi yang terus berharap tanpa alasan. Ingat ini, orang yang benar-benar sedang bertumbuh tidak punya waktu untuk mengecek siapa yang memperhatikan. Ketika kamu sungguh-sungguh berada di jalur perbaikan, kamu tak lagi peduli apakah dia menyesal atau tidak, apakah dia sadar atau tidak. Kamu tidak punya ruang lagi di dalam dirimu untuk narasi lama. Kamu hidup dalam dimensi baru. Kamu mulai berjalan dengan hening, tanpa pengumuman, tanpa harapan dilihat. Kamu menjadi pribadi yang tenang, terarah, dan nyaris tak tersentuh oleh suara-suara eksternal. Disitulah kekuatan sejati muncul. Bukan ketika kamu bisa membuat dia menyesal, tapi ketika kamu sendiri lupa kenapa dulu kamu begitu menginginkannya kembali. Mereka yang dulu menyakitimu tidak layak menyaksikan pertumbuhanmu dari barisan depan. Itu bukan tempat mereka lagi. Kamu tidak membutuhkan saksi dari masa lalu untuk memberi arti pada kemajuanmu. Karena begitu kamu mulai mencari tepuk tangan, kamu memberi mereka kuasa yang sama seperti sebelumnya.